Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dari awal sampai akhir. Demikian rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pemilih serentak tahun 2024 tingkat distrik dan siki saya nyatakan ditutup. Tahapan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di wilayah penyelenggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan terus bergulir. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2024, 6 panitia pemilihan distrik, PPD se-Kabupaten Manokwari Selatan secara serentak tak terkecuali PPD Ransiki telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, DPHP, di ruang rapat distrik Ransiki berdasarkan hasil rapat pleno sebelumnya di tingkat desa, kampung oleh Panitia Pemungutan Suara, PPS, pada tanggal 3 Agustus lalu. Pada kegiatan yang dihadiri PPS dari 13 kampung, disaksikan Ketua Panwas Distrik Ransiki, Weldemina Inyomusi dan anggota kepolisian, Ketua PPD Ransiki Abdul Arkan bersama anggota menetapkan, sebanyak 12.399 pemilih pada rapat pleno terbuka DPHP hari itu. Kemudian total rekap dari jumlah pemilih, baik pemilih laki-laki maupun pemilih perempuan dari 13 kampung. Untuk total model A rekap pemilih jumlah total, jumlah kampung 13, jumlah TPS 39, jumlah pemilih baru 2.346, 2346. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2.295, 2295. Jumlah perbaikan daftar pemilih 36. Lanjut ke model A rekap PPK atau rekap PPD. Untuk jumlah total desa kelurahan 13, jumlah TPS 39, jumlah pemilih laki-laki dari 13 kampung 6.232, 6232. Jumlah pemilih perempuan 6.167, 6167. Jumlah pemilih laki-laki ditambah dengan pemilih perempuan 12.399, 12399. Itu untuk hasil rekap jumlah total keseluruhan jumlah pemilih yang akan dari hasil rekapitulasi pemutakhiran data untuk rekapitulasi DPHP di saat sore hari ini. Untuk Panwas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan terhadap rekapitulasi perubahan pemilihan untuk daftar pemilih hasil pemutakhiran data distrik Ransiki dinyatakan sah. Terima kasih. Untuk rekapitulasi daftar DPHP tingkat distrik dinyatakan sah dan diterima. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penandatanganan berita acara oleh PPD. Selanjutnya setelah itu kita akan membacakan berita acara dan penyerahan berita acara. Untuk itu kepada Ketua dan anggota PPD kami kasih. Dan semua yang hadir dipersilakan untuk membacakan berita acara model BA DPHP PPK.
Panitia Pemilihan Kecamatan Ransiki, berita acara nomor 05/PL.02.1 daftar BA BPD Ransiki /2024. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kecamatan Ransiki, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Agustus tahun 2024, bertempat di ruang rapat kantor distrik Ransiki, PPD Ransiki telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat distrik Ransiki untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPD Ransiki menetapkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran distrik Ransiki dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran distrik Ransiki. Jumlah desa kelurahan 13, jumlah TPS 39, jumlah pemilih laki-laki 6.232, jumlah pemilih perempuan 6.167, jumlah pemilih 12.399. Menerima masukan data dari A, B, dan C dan seterusnya. Rekapitulasi daftar pemutahiran, rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dibuat di Ransiki pada tanggal 7 Agustus 2024. Panitia Pemilihan Kecamatan Ransiki, Abdul RRKS Ketua tanda tangan, Alfred Sermunis anggota tanda tangan, Gloria AF Pailori anggota tanda tangan, Yona Filipus Ranogir anggota tanda tangan. Untuk hasil rekapitulasi sebagaimana telah dibacakan tadi, menjadi bagian dan lampiran daripada berita acara ini dan tidak terpisah dari berita acara ini. Demikian pembacaan berita acara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Ketua PPD. Mungkin sebelum penyerahan ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Panwas. Kami memberikan kesempatan. Baik, terima kasih dari Bapak Menteri. Dari penyampaian berita acara semuanya sesuai dengan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelum kita menyerahkan berita acara, perlu kami sebagai PPD menyampaikan kepada teman-teman di TPS bahwa hasil rekapitulasi yang teman-teman sudah sampaikan atau bacakan tadi sudah direkap, kemudian kita akan lanjutkan itu ke tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Untuk usulan-usulan yang teman-teman terima dari masing-masing kampung itu akan kami sampaikan terpisah dari berita acara ini, karena berita acara ini apabila ada perubahan terhadap data maka itu akan dibuat dalam berita acara. Tetapi kalau saya dalam bentuk usulan seperti yang teman-teman terima sudah sampaikan kepada kami PPD, itu akan menjadi usulan yang kami teruskan ke KPU secara terpisah. Dan itu kami sampaikan. Kemudian selanjutnya setelah rekapitulasi nanti di tingkat kabupaten, kemudian di tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Agustus itu adalah pengumuman DPS. Di pengumuman DPS itu, saat pengumuman DPS itu dilaksanakan, mulai dari tanggal pengumuman itu mulai disampaikan, itu adalah tanggal mulai perbaikan DPS. Tanggal perbaikan DPS itu juga mulai start di wakil sama. Dan jangka waktunya hanya 10 hari. Kepada teman-teman TPS supaya untuk dapat berkoordinasi dengan baik itu kepala kampung dan RW di bawah, sehingga pemilih-pemilih yang mungkin nanti saat penempelan atau pengumuman daftar pemilih sementara itu ada yang belum terdaftar atau terdaftar di dalam daftar pemilih,
dan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, itu bisa diakomodir atau diakomodir melalui waktu itu, waktu perbaikan DPS itu. Jangan sampai lewat dari sebab kita kerja ini pakai waktu, ada tahapan, setiap tahapan punya waktu sendiri untuk kita kerjakan, sehingga perlu diperhatikan jangan sampai waktu lewat terus ada data yang baru masuk. Nanti teman-teman juga sendiri pusing atau bingung bagaimana caranya untuk melakukan itu. Jadi di waktu 10 hari nanti kami harapkan teman-teman PPS memaksimalkan waktu itu juga dengan berkoordinasi dengan perangkat desa, baik kepala kampung, RW, dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya semua yang punya hak memilih wajib kita akomodir. Baik pihak-pihak yang berkepentingan maksudnya pemilih, bukan yang lain ya, pemilih yang punya kepentingan dalam hal ini pemilih masyarakat yang akan punya hak untuk disalurkan saat nanti pemungutan suara. Jadi pastikan dan semua ada di waktu yang sudah ditetapkan. Nanti kami tetap sampaikan lagi di saat proses perbaikan daftar pemilih, prosedurnya seperti apa akan kita sampaikan, kemudian dengan mekanismenya seperti apa akan kita sampaikan. Jadi akan sampaikan juga kepada PPS. Baik, mungkin seperti itu. Selanjutnya waktu nanti kedua untuk penyerahan acara. Mungkin kita lanjut aja ya.